Halo Sobat Bubble, kali ini kita akan bahas proses atau tutorial bagaimana cara melakukan return pembelian bahan baku pada aplikasi bubble.id. Nah, langsung saja kita mulai, tapi teman-teman jangan lupa untuk simak video ini sampai selesai. Oke, pertama-tama silahkan teman-teman untuk mengakses fitur bahan baku terlebih dahulu. Setelah itu, pilih daftar retur pembelian bahan di fitur keempat. Nah, fitur ini mungkin sekedar informasi, untuk fitur ini biasanya digunakan untuk proses verifikasi pembelian bahan yang sudah diretur atau dikembalikan ke supplier. Nah, terus untuk penginputannya gimana? Jadi untuk proses penginputannya itu teman-teman bisa mengakses fitur yang sebelumnya atau mengakses fitur pembelian terlebih dahulu. Nah, di fitur pembelian bahan baku ini di sini juga tempat untuk melakukan proses pembatalan transaksi. Jadi, yang pertama teman-teman harus tahu, yang pertama harus dicari dulu tempat belinya atau suppliernya dari mana. Misal saya ambil dari PT Robusta. Nah, untuk di bagian PT Robusta ini dia akan munculkan semua transaksi pembelian yang ada di PT Robusta Indonesia yang pernah kita lakukan pembelian di bagian sini. Nah, setelah itu teman-teman harus memilih transaksi yang mana yang akan dibatalkan atau yang akan direturn. Nah, di bagian sini semisal kita sudah dapat transaksinya, nah tinggal klik aksi, kemudian klik retur pembelian. Nah, kemudian di bagian sini teman-teman harus memilih tanggal, kapan tanggal returnya diadakan, kemudian pilih bahan baku apa yang akan dibatalkan atau yang akan direturn atau yang dikembalikan. Nah, misal saya ambil kopi Arabica karena untuk di bagian transaksi ini hanya satu bahan yang saya beli di supplier Robusta ini. Kemudian untuk di bagian quantity teman-teman harus masukkan nilainya berapa kilo, jadi sesuai dengan satuan sebelumnya, berapa kilo yang akan direturn, apakah maksimal langsung 2 sesuai dengan yang dibeli atau hanya 1 kilo. Nah, misal nih saya ambil 1 kilo. Nah, kemudian ada sistem pemilihan di sini untuk di bagian jenis returnya. Apakah kita akan refund? Refund dalam artian di sini itu adalah pengembalian dalam bentuk dana. Jadi untuk sistem pengembalian atau retur ada 2. Ada namanya retur barang dan ada juga namanya refund. Refund itu untuk tukar kembali dana. Retur untuk kembali barang, refund untuk kembali dana. Jadi bedanya di situ, refund dana, retur barang. Nah, di bagian sini hanya ada 2, refund atau refund rusak. Bedanya refund dan refund rusak apa? Refund berarti hanya mengganti dengan dalam bentuk dana langsung dikembalikan. Tapi kalau dia refund rusak berarti kita kembalikan dananya, kemudian untuk di bagian stoknya itu tetap dikurangi. Sebenarnya untuk di bagian jenis retur ini fungsinya sama, dia tetap mengurangi bagian stoknya. Tapi untuk dari segi refund, nah untuk di bagian jenis retur ini silakan teman-teman langsung klik refund saja. Tapi untuk dari segi fungsinya sama, jadi pilih refund saja. Kemudian untuk di bagian setor pengembalian dana, nah untuk di bagian sini teman-teman harus perhatikan pembelian yang sebelumnya apakah sudah dibayarkan atau belum. Jika transaksi yang di retur ini belum dilunasi atau dalam bentuk hutang atau kredit, teman-teman harus memilih akun utang.